Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, gimana setelah Idul Fitri nih, gimana rasanya kuliah? Ntar lagi ujian ya. Oke, ujian itu sebetulnya untuk semua mata kuliah nanti akan dimulai di 17 Juni ya. Oh, saya baru sadar kita ternyata pas di hari Rabu ini ada kurang satu kali ya. Iya. Ya. Kurang satu kali. Kamu sadar nggak? Jajan nggak sadar. Apa-apa sih. Oke, jadi kita sebenarnya kurang satu kali. Kalau nggak salah penggantinya itu di tanggal apa ya? Selasa kalau nggak salah. Selasa 15 Juni itu adalah pengganti perkuliahan hari Rabu yang pernah libur ya. Saya lupa Rabu tanggal berapa, kayaknya di bulan Mei. Oh, tanggal 26. Rabu 26 Mei kemarin libur itu karena Hari Raya Waisak. Nah, itu penggantinya adalah di Selasa 15 Juni. Nah, jadi yang tadinya kita akan ujian di tanggal 9 gitu ya, mungkin saya tunda ke tanggal 15 gitu ya di pertemuan terakhir karena memang di kontrak kita kan ujian praktikumnya tanggal 15 ya. Nah, mungkin nanti teorinya juga bisa sekalian di situ sehingga pada saat UAS 17 Juni itu kalian udah aplikasinya udah selesai lah gitu ya. Jadi nanti memang di kontrak kita kan pertemuan 14 adalah ujian praktikum. Di teorinya sekalian, teorinya gampang, cuma kalau di UAS kan teorinya sudah mengikuti materi praktikum ya, jadi tidak berbeda seperti waktu di UTS kemarin. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, namun untuk kuis tetap di tanggal 9 ya. Kuis teori ya. Nah, untuk ujiannya nanti tanggal 15 ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti selama saya menjelaskan, teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya, adik-adik mau bertanya, silakan langsung saja diaktifkan mic-nya. Kalau kira-kira apa? Koneksi di rumahnya stabil dan cukup kuat. Boleh dinyalakan kameranya juga supaya saya bisa lihat gitu ya. Karena sebetulnya ini saya ngajar nggak tahu ngajar siapa ya, pokoknya ngajar aja gitu ya. Nggak kelihatan orangnya yang mana gitu. Oke, kita akan mulai dengan Excel lanjutan. Jadi mohon maaf, memang untuk materi yang Excel lanjutan ini ternyata saya belum buat video materinya. Mungkin nanti selain dari rekaman ini saya coba buat untuk materi lanjutannya ya. Jadi untuk Excel lanjutan itu ada 3 hal. Pertama pivot tabel dan pivot chart. Kemudian ada fungsi finansial. Nah, fungsi finansial ini sebetulnya sih nggak usah dihafal juga ya, karena semua fungsi itu di Excel udah ada gitu ya. Jadi kita tinggal kita tinggal ikuti aja. Kemudian file yang kemarin saya kasih itu sebetulnya adalah file latihan yang ada di modul ya, di modul yang Bu Meda mungkin sudah kasih juga. Atau kalau kalian mau sih bagusnya sih kalian ketik aja ya, sekalian menambah kemampuan ngetiknya gitu ya. Oke, nah di sini kita langsung masuk aja ya. Jadi apa itu pivot tabel dan pivot chart? Nah di sini yang disebut kenapa kita perlu pivot tabel dan pivot chart. Jadi pivot itu rangkuman gitu ya, rangkuman dari tabel. Misalkan seperti ini kita punya tabel banyak. Ini sebetulnya maksudnya gimana sih gitu ya? Nah mungkin karena kita kalau punya data kayaknya kalian di TMP punya data apa mungkin? Data pertumbuhan tanaman gitu ya, atau data penggunaan nutrisi pada suatu tanaman gitu. Biasanya sih data tumbuh kembang yang suka diukur tuh tingginya gitu ya. Minggu 1, minggu 2, dan seterusnya. Nah itu data tersebut bisa diolah untuk apa? Ya untuk melihat gitu ya, kesimpulan misalnya hasil dengan tindakan atau perawatan tanaman yang seperti ini, maka akan didapat hasilnya seperti apa kan gitu kira-kira ya. Oke. Nah, sudut pandang. Nah, jadi ya resminya seperti ini, merangkum informasi dari field tertentu dalam sebuah basis data. Nah,
Jadi sebetulnya sih kita nggak harus selalu membuat tabel pivot, tapi kalau kita mau melihat sesuatu atau insight yang lain dari tabel ini bisa kita gunakan pivot tabel. Nah, menunya sangat mudah. Kalau kita sudah punya tabelnya ya, kita tinggal pilih menu tab insert di sini, kemudian cari pivot tabel gitu. Nah, namanya insert artinya dia akan menyisipkan. Menyisipkannya mau di mana? Mau di sheet yang sama dengan tabel aslinya atau insert di sheet yang berbeda gitu ya. Pilihannya bisa sheet yang sama atau sheet yang berbeda gitu. Oke. Nah, kita masuk ke tabelnya mungkin. Tabelnya yang tadi berapa isinya? Oh, yang ini ya tabelnya ya. Oke. Saya duplikat dulu. Ini kelihatan nggak ininya? Terlihat. Layar saya kelihatan ya. Saya menggunakan share-nya, share screen-nya langsung soalnya. Yang terlihat halaman tabel betul? Betul, Bu. Betul, Ibu. Betul ya, oke. Nanti kalau halamannya nggak sesuai dengan yang saya sampaikan di ini ya, disampaikan aja. Oke, tabel yang kita pakai ternyata yang ini ya, data nasabah bank penuh berkah. Kalau ini beda. Oke, ini saya duplikat dulu. Kalau yang saya tulis tabel pivot ternyata cuma 20 ya, kurang berarti. Yang ini. Oke, ini buat pivot. Nah, jadi caranya kita taruh kursornya di salah satu di dalam tabelnya, kemudian klik menu insert, lalu pivot tabel ya di sebelah sini. Ini yang di modul itu sebetulnya Word tahun 2007 ya. Jadi ini yang saya gunakan Office-nya atau Excel-nya 365. Jadi mirip-mirip sebetulnya sih. Nah, klik pivot tabel gitu ya. Nah, lalu ada di sini. Select a table or range. Jadi kita blok, tapi sebetulnya ini sudah ada ya. Kalau kita taruh kursornya di di tabel yang tadi, lalu kita klik pivot tabel, nah dia langsung muncul, langsung ngedetect sendiri informasinya dari mana sampai mana. Kalau belum, silahkan diblok aja dari atas sampai bawah. Nah, pilih choose where you want the pivot table to be placed. Mau di sebelah mana ditaruhnya pivot tabelnya? Mau di new worksheet alias di sheet yang baru atau existing worksheet. Kalau existing worksheet berarti sheet yang ini. Jadi nanti tabel asli kita akan hilang. Tabel aslinya ini hilang, langsung diganti dengan tabel pivot ya. Nah, kita akan coba di new worksheet saja supaya tabel asli masih ada gitu ya. Nah, terus klik oke. Nah, udah jadi. Belum jadi banget sih ya, masih harus dipilih lagi. Nah, dia bilang to build a report, choose field from the pivot table field list gitu ya. Jadi Nah, di sini kita pilih dulu. Nah, ya. Oke, kita blur dulu kameranya. Nah, kalian perhatikan di pojok kanan bawah ada drag field between areas below. Jadi apa? Field itu kolom sebetulnya. Jadi kolom-kolom yang ini, yang di atas nih, nomor, nama nasabah, tanggal lahir, dan seterusnya, itu kita drag itu diklik, tahan, bawa gitu ya, bawa ke bawah sini. Mana yang mau ada di kolom, di filter, di row, dan di value. Oke, misalkan aja saya ambil, kalau yang di value ya tentunya ini yang bentuknya datanya berupa angka gitu ya. Jadi misalnya tabungan, saya klik, tahan ya mouse-nya, terus geser ke bawah sini. Nah, ada tulisan sum of tabungan gitu ya. Kemudian di kolomnya saya pilih kantor cabang mungkin. Nah, gini ya. Lalu ada nama, saya pilih saya simpan di baris. Kemudian filternya jenis kelamin. Gini ya. Atau terbalik deh, jenis kelaminnya di kolom, kantor cabangnya di kiri. Boleh nggak ini ada dua, misalkan tanggal lahirnya juga ada di kolom, boleh aja gitu ya, bebas gitu. Oke, tanggal lahirnya saya hilangin lagi, biar nggak kepenuhan. Nah, sekarang kalau mau ngapus yang ada di sini gimana? Tinggal klik, tarik, buang gitu ya. Atau di
dihilangkan aja di sini checklistnya, kantor cabang hilangkan gitu ya. Nah, bisa dipindah-pindah pokoknya. Oke, sekarang kita bisa lihat. Nah, fungsinya pivot itu seperti ini jadinya. Kita lihat di sebelah kiri ada kantor cabang, ini all, kantor cabangnya all. Kalau kita klik filternya, kemudian kita pilih Bandung, maka kita akan melihat data yang hanya ada di kantor cabang Bandung. Di sini langsung kelihatan grand total. Grand totalnya, jadi totalnya ada segini gitu ya. Nah, kalau mau dibuat rata-rata gimana? Rata-rata berarti sum of tabungan yang kotak di pojok kanan bawah ini diganti. Diklik dulu yang ada segitiganya, kemudian value field setting. Nah, di sini mau dilihat apa? Average ya, rata-rata berarti. Terus oke. Nah, ini rata-rata. Kalau mau tadi ada ini deh, pilihan value field setting, number format. Nah, formatnya ini karena jumlahnya uang ya. Kita ambil misalkan accounting. Accounting nggak pakai nol, kemudian simbolnya rupiah gitu ya. Oh, ada simbol Bitcoin. Rupiah Indonesia ada nggak? Japanese Indonesia, oh nggak ada. R rupiah OPKR mana sih? R RP Indonesia. Nah ini ya. Oke, gitu. Ini oke juga. Nah, jadi rata-rata nasabah gitu ya, tabungan yang di kantor cabang Bandung itu 20 juta. Oh, sorry, ini grand total, bukan rata-rata. Coba kita lihat average of tabungan. Oke. Oh, itu totalnya. Ininya rata-rata nih, di sini rata-rata ya. Coba kita lihat bedanya. Summarize value by so value as oke. Kita balik lagi. Nah, ini jadi jumlahnya 247. Tadi rata-rata kan cuma 22 juta ya. Beda. Oke, sekarang kalau saya mau lihat yang di kantor cabang Tamrin gitu ya. Oh, kantor cabang Tamrin 241 juta nih ya. Rata-ratanya kita bisa lihat lagi kalau tadi kita ambilnya di sini ganti dengan rata-rata gitu ya. Rata-rata average. Oke. Nah, 18 di Tamrin. Kalau di Malang 12 juta lebih sedikit gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat misalnya kalau ada data penjualan gitu ya. Ini siapa sih yang penjualan terbanyak gitu ya. Itu bisa semacam itu. Terus di sini nggak tahu ya kalau di Microsoft Excel kalian ada nggak select multiple item? Kalau ada bisa dicek. Misalkan mau lihat data yang di Malang sama Bandung. Checklistnya 2. Nah, seperti ini. Ini multiple item. Terus kita juga bisa lagi, misalkan ini di Bandung aja misalnya ya. Malang saya hilangin. Kemudian kolom label, ini kan ada sama nih, ada filter juga ya, pria, wanita. Misalkan saya maunya yang lihat yang wanita aja. Yang banyak nabung pria apa wanita nih kalau di Bandung. Oke, wanita segini nih, rata-rata 25 juta. Kalau pria 18 juta. Oh, ternyata yang lebih banyak nabungnya itu ternyata yang wanita gitu ya rata-ratanya. Oke, kira-kira seperti itu. Terus ini semua bisa difilter ya, kalian mau lihat filter siapa. Misalkan filter berdasarkan nama. Kalau Agung berapa sih gitu ya. Dan seterusnya. Ini namanya pivot tabel. Kalau kita mau ubah lagi, kalau kursornya ada di luar, ya nggak ada. Menu pivotnya hilang nih yang sebelah kanan. Ya, tapi kalau kita ada di dalam, nah menu pivotnya muncul lagi. Ini bisa diganti-ganti. Ya. Oke, sampai sini silahkan. Ada yang mau tanya? Belum? Baik, kalau belum, saya lanjutkan. Kita lihat lagi di sini pivot tabel tadi ya. Nah, kalau pivot chart caranya sama, coba bentuknya jadi grafik gitu ya. Coba bentuknya jadi grafik. Jadi, grafik ini ya tergantung keperluan sih ya. Perlunya kita sampai mana gitu ya bentuk grafiknya gitu. Oke, coba.
Kita lihat dulu pivot chart-nya. Nah, untuk pivot chart kita harus kembali lagi ke data aslinya ini ya. Data nasabah bank penuh berkah. Nah, bentuknya sama sebetulnya dengan pivot tabel tadi, tapi dia ada grafiknya gitu. Jadi grafiknya tuh bisa di filter-filter ya. Kita coba langsung klik tab insert, kemudian klik pivot. Oh, ini kalau yang baru seperti ini ya, ada recommended pivot tabelnya. Oke, pivot chart, insert, kemudian pilih pivot chart. Jadi di pilihan tabel tadi ada pivot tabel dan pivot chart. Coba, kok di sini nggak ada ya? Pivot tabel. Pivot tabel. Oh, nggak ada pivot chart. Ada di menu chart, Bu. Oh, ada nih. Di mana ini letaknya? Kalau nggak nemu sih. Di Kalau chart, di Bu. kalian harus di Word gimana? Di chart. Ada Di chart. Oh, di chart. Oh iya ya. Ada. Tapi kalau misalnya bingung, saya tadi tinggal di search aja di atas ya, nanti ada. Oh, menunya pindah ya dia berarti ya. Oke. Jarang pakai ketahuan ya. Karena memang jarang-jarang sih kita pakai begini. Kalau biasanya ya filter aja udah cukup gitu. Padahal kita bisa lakukan hal yang lebih dengan menggunakan pivot tabel tadi. Nah, di sini select tabel orange sama ya kayak tadi. Terus mau di new worksheet atau existing. Kemudian ini ada, kalau yang sekarang itu ada istilahnya data model, tapi kalau misalnya nggak dipakai pun nggak usah, yang sederhana aja. Oke, jadi kalau di pivot tabel tadi hanya ada tabelnya aja, tapi kalau di pivot chart itu ada tabel dan juga ada chartnya. Misalkan sama seperti tadi, tabungan ya, saya taruh di value, kemudian ada kantor cabang di bagian apa filter ya. Lalu ada jenis kelamin. Sini boleh. Jenis kelamin diakses deh. Nah, pria. Namanya di mana ya? Nama. Nah, emang jadi agak aneh. Masa nama nasabah di sini? Atau ditukar? Bisa sih. Jenis kelaminnya di legend. Wah, jadi aneh ya. Apakah kalian mendapatkan sesuatu gitu? Sebetulnya kalau nama harusnya nggak dimasukin ke field di sini sih. Kalau namanya saya nggak masukin, saya jadi aneh ya. Ini jadi seperti ini. Jadi saya masukin ke aksis. Nah, pria berapa nih? Ini nggak pakai apa? Format. Itu kantor cabang. Format ini ya. Dari sini nggak bisa sih. Format aksis. Nah, minimum maksimum mau dibuat berapa? Skalanya sama aja kayak pada saat kalian menggunakan apa? Tabel ya. 100,000. Oh, oke. Millions. Jadi nggak usah kebanyakan angka gitu ya. Kalau millions berarti ini artinya 350 juta. Ini jumlah kan ya, bukan rata-rata. Jadi pria itu jumlahnya segini, tergantung kantor cabangnya. Sekarang kalau saya lihat kantor cabang Bandung, nah cuman sekitar 140 lebih lah. Nih 144 juta ya. Oke, ini cara membuat pivot. Nah, di filternya bisa di chartnya, bisa juga di tabelnya gitu ya. Ya tinggal oprek-oprek sendiri sih kalau ini. Yang penting udah tahu cara buatnya. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, belum? Nah, kalau belum saya lanjutkan dengan subtotal. Jadi nanti tolong dicoba-coba lagi ya latihan yang tadi. Subtotal, intinya kalau tadi pivot chart untuk merangkum ya, pivot chart, pivot tabel itu untuk merangkum informasi yang ada di dalam tabel. Nah, kalau subtotal ini untuk menghitung, tahu kan ya sub. Jadi ada total banyak, tapi jumlah per kelompoknya itu berapa? Nah, itu bisa kita cari secara otomatis. Jadi nggak usah di nggak usah di sum satu-satu gitu ya. Bisa pakai namanya subtotal. Cuman syaratnya adalah kalau kita mau bikin dia
apa namanya, jumlah berdasarkan suatu kelompok itu harus diurutkan dulu gitu ya. Jadi harus diurutkan dulu. Saya nanti jadi begitu dia mecah, kan si Excel-nya ini mecah berdasarkan karakter yang berbeda. Ketika dia pecah, kalau ternyata nggak sama, nggak berurutan gitu maksudnya, nanti jadi satu-satu. Nah, kita coba lihat soal latihannya. Latihannya itu yang ini ya. PT Gria Indah Sentosa. Sebenarnya yang tadi juga bisa loh yang ini kalau kita mau buat. Coba kita buat, bisa nih. Saya duplikat dulu. Ya. Misalnya saya mau buat di yang ini dulu aja ya. Sesuai buku dulu. PT Gria Indah Sentosa. Nah, di sini kita bisa Oke, jadi ini awalnya tentu saja dia seperti ini ya, nomornya 1, 2, 3, 4, sampai 15. Nah, kemudian misalkan saya mau jumlah, di sini kan ada data perhitungan KPR ya. Jadi ada nama nasabahnya, kemudian ini ada alamat dan kota, lalu ada tipe rumah yang dia ambil, ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, ini harga rumahnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat datanya sangat beragam ya. Jadi kotanya itu dia kalau alamat sih jelas berantakan ya kan, karena alamat kan biasanya mana ada alamat yang sama gitu ya. Ya kalau orang beli rumah satu ya pasti satunya setidaknya dia akan beda blok walaupun sama depannya. Nah, di sini kotanya beda-beda, kemudian tipe rumah beda-beda, harga rumahnya juga. Nah, misalkan saja, ini kan di KPR bulanan di PT Gria ya, Gria Indah Sentosa. Misalkan si PT-nya, perusahaannya ingin tahu tipe A ini totalnya berapa ya? Kan kalau kita total semua ya, saya taruh di bawah, kemudian saya klik tombol sum di sini. Nah, dia akan menjumlahkan semua. Ini berapa? 3 miliar 100 juta gitu ya. Kalau ingin tahu tipe A itu yang terjual berapa sih totalnya gitu ya. Semua yang rumah tipe A, terus tipe B, terus tipe C gitu. Nah, kalau seperti itu, berarti kan kita hitung satu-satu. Ya ini untung cuma ada 15 ya. Kalau pakai kalkulator pun ya udah tipe A ditambahin 1, 2, 3, 4 gitu aja nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalnya datanya ada 100, lumayan tuh ya. Apalagi 1000, kan sedih. Nah, gimana cara kita membuat bentuk namanya subtotal gitu ya. Jadi dijumlahkan per masing-masing. Misalkan sekarang yang kita mau adalah kita jumlahkan berdasarkan tipe rumah. Jadi tipe rumah A totalnya berapa, tipe rumah B totalnya berapa, terus tipe rumah C totalnya berapa. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah datanya itu kalian harus sort. Sort itu berarti diurutkan. Terserah mau ascending atau descending, pokoknya di sort berdasarkan tipe. Karena tadi yang mau kita lihat adalah jumlah per tipe gitu ya. Oke, kita sort. Gimana cara sort? Harusnya udah tahu ya. Di tab data, kemudian sort. Nah, kita lihat di sini kalau kita checklist my data has header, otomatis di kolom sort itu bisa kita sort by header. Sekarang saya mau pakai tipe gitu ya. Tipe. Jadi kalau kita punya data terus judulnya itu udah ada gitu. Ya udah, berarti checklist my data has header gitu ya. Berdasarkan tipe, saya pilih yang order A to Z, berarti ini ascending. Oke, nah dapatlah gitu ya. Nah kalau udah gini gampang. Cuman tadi katanya, pilih tab data, kemudian subtotal. Oke, di Excel-nya, kalau kalian gunakan Office 365, Excel-nya itu udah banyak banget gitu ya. Ininya apa? Ada forecast sheet juga, terus ada apalah gitu ya, macam-macam. Oke, di sini kita data, kemudian subtotal. Mana subtotal? Subtotal. Ini saya juga jarang pakai subtotal ini.
Mana subtotal? Oh, ini nih. Tah. Ya. Oke, kita klik aja. Nah, udah ada. Muncul jendela baru, add each change in, pada setiap perubahan. Jadi kita mau hitung subtotal di mana? Pada setiap perubahan di kolom. Apakah di kolom nomor? Berarti di sini. Bukan kan? Tadi kita mau lihat setiap perubahan yang terjadi di kolom tipe. Di tipe A, tipe B gitu ya. Kita akan jumlahkan setiap tipe. Berarti di sini kita cari, kita pilih yang tipe. Kemudian use function, kalau mau tergantung. Mau dilihat apa jumlahnya. Jadi tipe A 4 biji, ini ada 4 ya. 4 biji tipe A ini totalnya berapa? Berarti kita otomatis pilih yang sum gitu. Kemudian add subtotal. Nah, apa yang mau dijumlahkan? Yang mau dijumlahkan tuh apa? Oh, harga rumah. Ya, berarti di sini kalian checklist harga rumah. Kalau kalian checklist alamat, ya nanti yang dijumlahkan alamat. Tapi logikanya, apakah alamat itu bisa dijumlahkan? Ini. Kan nggak bisa ya, jadi nggak mungkin kalian pilih alamat. Di sini itu add subtotal, itu kalian pilih yang kalau bisa yang ada angkanya aja. Kecuali kamu pilih di sini use function count. Count, nggak bisa ya, counta ya. Harus yang, jadi data yang dipilih di bagian add subtotal tuh itu harus data yang ada angkanya. Kemudian di bawahnya lagi ada 3 pilihan checklist, replace current subtotal. Kalau sebelumnya sudah ada subtotal, terus kalian nggak mau pakai subtotal yang sebelumnya, berarti ini di checklist. Artinya yang sebelumnya itu kalau udah pernah ada subtotal, dia akan dihapus. Page break between group. Jadi misalnya tadi kan udah ada mau dibikin per grup nih, yang A total berapa, yang B dan C total berapa. Kalau di kalian checklist page break, artinya nanti akan terpisah halamannya. Jadi kalau nanti di print, dicetak, itu beda halaman. Tipe A halaman 1, tipe B nanti halaman 2, tipe C halaman 3 gitu ya. Ya berhubung kita nggak dicetak ya nggak usah lah. Kemudian ada summary below data. Kalau kita tidak checklist summary below data, maka nanti jumlahnya tipe A itu ada berapa, B dan C seterusnya, itu ada di atas. Nah, biasanya kita mau lihat jumlah ya di bawah lah ya. Jarang banget itu lihat jumlah di atas gitu. Oke, kita buat seperti ini. Add each change in type, use function-nya pilih sum. Boleh juga average ya, tergantung yang kamu ingin lihat jumlahnya atau rata-ratanya, bebas. Setelah itu add subtotal tuh harga rumah, replace current subtotal, karena kita mau hapus yang sebelumnya. Tapi ini kan nggak ada ya, kalau nggak ada sebenarnya nggak di checklist juga apa-apa sih, tapi di checklist juga boleh. Lalu tinggal oke. Ini ada remove all buat apa ya, kalau kamu mau hapus misalnya udah ada subtotal acak-acakan gitu ya, tinggal di remove. Nanti kita praktekin. Sekarang oke dulu. Nah, sekarang jadi seperti ini. Lihat di sebelah kiri ada 1, 2, 3. Kalau kamu coba klik, nah ini 1. Ini totalnya ada 3,1 miliar. Klik 2. Ini level ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini level dari subtotalnya. Ini level 1 nih. Artinya total semua. Level 2 nih ceritanya. Oh, tipe A itu totalnya 1,4 M ternyata, tipe B 1,2 M, tipe C 500 juta gitu ya. Kemudian kalau kita klik yang level 3, nah ini kelihatan semua. Jadi ini tipe A sudah dikelompokkan, totalnya sekian, lalu ada tulisan A total, ini ada di bawah A. Karena tadi kita pilih summary below data. Kalau kita nggak checklist, nanti si A total ini tulisannya ya, dia akan ada di atas ini. Gitu. Oh, saya mau lihat ini aja nih. Ini yang ada minus-minus ya. Ini tuh jendela bisa kamu klik. Ini berarti ditutup jendelanya. Tinggal yang B doang. Yang C juga saya nggak mau lihat misalnya. Saya mau lihat yang B. Oke, yang B. Oke, segini 1,2 M. Gitu ya. Nah, itu kira-kira subtotal. Ini kalau di modul namanya subtotal sederhana kalau nggak salah. Ada lagi subtotal bertingkat ya. Nah, ini contoh tadi. Oke, struktur outline, bukan majemuk. Subtotal majemuk katanya. Jadi kita bisa melakukan lebih dari satu perhitungan. Misalkan untuk setiap tipe dihitung harga rumah dan rata-rata. Oke, tadi udah harga rumah dan rata-ratanya average total. Oke, kita coba ya. Namanya subtotal majemuk. Oke. Saya buka dulu semua. Enggak juga nggak apa-apa sih. Oke, taruh kursornya di dalam.
di dalam datanya. Kemudian yang tadi kan kita udah ngitung ya subtotal yang pertama, yang total. Sekarang kita mau hitung rata-rata, average. Oke, klik lagi tab klik lagi tab data, kemudian cari subtotal. Oke, add each change masih di perubahan di type ya. Kita mau tambahin average. Jadi use functionnya average atau rata-rata. Kemudian di sini checklist di harga rumah. Nah, tapi hal berikutnya apa? Hal berikutnya yang berbeda adalah replace current subtotal. Nah, ini checklistnya dihilangkan ya. Checklistnya dihilangkan gitu. Lalu klik OK. Nah, jadi ada dua nih. Ada rata-ratanya 350 juta, totalnya 1,4 gitu ya. Ini 200 juta, rata-ratanya total 1,2. Yang C rata-ratanya 100 juta, totalnya 500 juta. Rata-rata secara keseluruhan 206,66 juta, grand total jumlah keseluruhan 3,1. Sampai sini ada yang mau tanya, manfaatnya paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke. Kita lihat lagi. Kalau tadi subtotal majemuk ya. Sekarang subtotal bertingkat. Wah, jadi kita dapat membuat subtotal tambahan di dalam setiap kelompok. Misalnya pada setiap kota ingin diketahui subtotal untuk masing-masing tipe gitu ya. Ini sebetulnya kesannya kayak lebay karena kenapa? Karena data cuma sedikit ya, cuma 30. Nah, coba kalau data mahasiswa misalnya. Data mahasiswa di SV ada berapa? Hampir 7.000 ya. Mahasiswa di SV itu yang aktif itu hampir 7.000. Nah, jadi kalau misalkan data yang mau diolah itu akan sangat menyedihkan gitu ya kalau kita ngitung total satu-satu gitu ya. Jadi kalau kita gunakan subtotal itu sangat memudahkan. Misalkan mahasiswa yang asalnya dari Padang gitu atau asalnya dari Medan atau dari Bogor, dari mana. Nah, itu pendapatan orang tuanya rata-rata berapa gitu misalkan gitu. Oke, kita nggak apa-apa pakai data yang sedikit dulu di sini ya. Nanti ini manfaatnya kalaupun kalian lulus, terus kalian bekerja di kantor pemerintahan gitu ya, misalkan di kantor desa atau kantor apa, itu kan biasanya data masyarakat, data warga itu kan banyak ya. Itu kalau mau mengolah gitu ya, gimana untuk pengembangan desa, nah ini sangat bermanfaat gitu ya, fungsi subtotal ini. Di sini kita akan tambahkan subtotal bertingkat. Jadi modul Applikomnya jangan dihilangin, disimpan aja filenya di Google Drive ya. Nanti siapa tahu pada saat kalian kerja diperlukan, nggak usah beli lagi buku aplikasi Office itu ya, karena udah ada Applikom kan, tinggal kalian buka-buka. Misalnya pada setiap kota ingin diketahui subtotal. Misalnya pada setiap kota ingin diketahui subtotal untuk masing-masing tipe seperti tabel 6. Oke, berarti selain tipe juga ada kota. Nah, si kota otomatis harus kita sort gitu ya. Berarti yang di sort duluan siapa? Kota dulu ya kalau di sini ya kita kelihatan. Kota dulu, setelah itu baru tipenya. Oke. Nah, ceritanya kita akan masih pakai yang tabel tadi, tapi kita nggak bisa lanjutkan nih tabel ini. Jadi kita harus hapus dulu subtotalnya. Nah, cara hapusnya taruh kursor di dalam tabel. Klik tab data, klik subtotal, lalu apa? Remove all. Nah, udah tabelnya balik seperti semula. Oke. Sekarang kita sort lagi berdasarkan kota baru tipe ya. Berarti di sini sort by kota, kemudian kita add level, sort by type tipenya, lalu oke. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, udah deh, tinggal kita buat subtotal. Pertama, tadi apa rata-rata atau jumlah dari sini? Total ya. Oke. Use function sum di bagian kota ya. Nah. Sorry. Add is change. Setiap perubahan bukan di type. Setiap perubahan di kota. Nah, terus pilih jumlah, harga, rumah. Oke. Nah, itu. Kemudian
setelah setiap kota juga setiap tipe rumah. Berarti kita klik lagi subtotal. Lalu, nah bukan add each change, tapi di type. Jadi tadi add each change-nya bukan kota, sekarang jadi type. Function-nya masih sum, di sini masih harga rumah. Nah, jangan di replace ya, jangan di replace. Ini checklist-nya yang bagian replace dihilangkan. Lalu klik oke. Nah, jadi deh. Jadi di Bekasi itu totalnya 450 juta. Tipe A total 350 juta, tipe C 100 juta gitu. Ini karena cuma satu biji datanya jadi kelihatannya kayak kurang ada pengaruhnya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau agak banyak, nah seperti Jakarta Barat nih, ini mulai kelihatan. Ya. Oke, seperti ini subtotal. Silakan ada yang mau tanya dulu? Saya minum dulu. Ya, udah. Siang biasanya. Oke, anak-anak gimana? Oh, anak-anak, adik-adik ya. So, anak-anak saya tua banget dong. Anak saya kan masih kecil. Gimana adik-adik? Ada yang perlu diulang nggak nih? Saya cepat aja supaya kita zoom-nya nggak kelamaan ya. Kasihan kuotanya kalian. Sorting belum ya? Kok ini? Malah baru sorting. Ya Allah, ya udah. Tapi tadi saya sempat harusnya ini belajarnya mungkin sorting dulu kali ya. Oke. Ada yang belum paham sort yang tadi saya lakukan? Bisa kali ya sorting doang. Ya udah deh, saya ulang lagi sorting, terus filter, oke, auto filter, advance, apa lagi yang kita perlu? Ini kalau kalian main-main sama data yang banyak sih ya, kalau datanya sedikit sih nggak usah heboh-heboh banget sebetulnya. Data banyak tuh berapa ya? Yang kira-kira kalau kamu bloknya lama, ya berarti banyak itu. Contoh hasil advance, oke, validasi data, oke. Sip. Fungsi finansial, ya. Kalau ada yang mau tanya langsung open mic aja ya. Oke, saya kembali ke sini. Data nasabah bank penuh berkah. Kita mau sort kan ya tadi ya. Sort itu artinya pengurutan. Namanya diurutkan itu bisa ascending. Ascending itu dari yang kecil ke yang besar. Makanya dia ikonnya A sampai Z gitu ya. Kalau descending berarti dari yang besar ke yang kecil. Dari Z ke A. Tuh, ya, contohnya begitu biar lebih gampang aja gitu ya. Untuk mengurutkan, saya paling gampang pakai filter sih ya. Karena apa? Jadi di sini sebetulnya ada sort. Nah, seperti ini. Kalau kita klik, nah di sini ada datanya. Kadang Excel itu sudah ngeblok sendiri gitu ya. Kalau misalnya gini, kita punya data, tapi kita nggak mau data yang mau kita urutkan cuma nama nasabah aja, yang lainnya nggak diurutkan, masih acak-acakan. Itu kita tinggal blok. Terus kita klik kanan, terus sort gitu. Nah, nanti di sini tinggal yang di sort itu cuma yang di blok aja gitu. Jadi yang nggak ke blok nggak di sort. Tapi ya kan kalau datanya nyambung ya kayak gini, ini kan datanya pasti nyambung ya. Kalau kita sortnya cuma sedikit begini yang nggak ada artinya gitu ya. Jadi kita taruh aja kursor di bawahnya, kemudian kita klik sort, biasanya Excel udah ngebaca sejauh mana datanya itu akan kita urutkan gitu ya. Nah, di sini ada add level, delete level, copy level gitu ya. Kemudian ada option. Kolom di sini sort by artinya diurutkan berdasarkan apa? Nah, kalau kita mau mengurutkan data berdasarkan nama nasabah, maka di sini kita klik nama nasabah.
Kemudian sort on cell value. Jadi kita bisa mengurutkan berdasarkan warna, ada cell color gitu ya. Nah, kemudian ada font color juga, bisa juga ada conditional formatting, tapi memang ini agak jarang dilakukan. Kemudian ordernya A to Z, jadi ini ascending kita. Oke. Maka sekarang data kita berurutan berdasarkan nama nasabahnya dari A sampai Z gitu ya. Kalau saya mau tadi, oke, kita urutkan berdasarkan color. Ini kan kalau kalian lihat selnya ada warna biru muda, biru tua gitu ya. Seperti apa sih kalau kita urutkan berdasarkan warna gitu ya. Jadi sort by nama nasabah, tapi nama nasabahnya bukan cell value. Cell value itu kan artinya isi yang ada di dalam sel. Kalau kita pilih yang cell color, nah kita pilih ordernya. Di sini ada, nah ini seperti apa? Biru paling muda nih ya kayaknya, biru paling muda on top gitu ya. Atau on bottom bisa dipilih, kemudian tinggal klik oke. Nah, sekarang udah berurutan nih. Ini biru tua ternyata ya. Gitu. Jadi yang diurutkannya berdasarkan warna. Tuh. Nah, sekarang kita juga bisa mengurutkan tapi berdasarkan beberapa level. Misalkan aja pertama nama nasabah, saya pilih cell value ya. Ini ascending. Setelah nama nasabah, saya mau lihat pokoknya, oh jangan nama nasabah. Saya mau lihat yang pria dulu. Di sini berarti pas jenis kelamin. Berdasarkan pria wanita, setelah itu nanti saya mau lihat urutannya berdasarkan nama. Nah, jadi kita tinggal klik add level aja kalau kita mau tambah. Bisa berapa level? Bisa banyak. Kalian aja add level gitu terus ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, maka sekarang data kita berurutannya berdasarkan pertama jenis kelaminnya pria dulu di atas, kemudian nama nasabahnya berurutan. Nah, yang masuk akal itu kita urutkan berdasarkan kantor cabang terus nama. Oke, kantor cabang, saya ganti yang atas, terus nama nasabah. Nah, di sini ya, jadi yang Bandung ini udah berkelompok, namanya ini. Gitu. Nah, bisa juga kita urutkan berdasarkan tabungannya dari yang kecil ke yang gede. Ya kalian paham lah itu ya. Oke, seperti ini. Yang penting kalau kalian mau mengurutkan, kalau kayak tanggal lahir, ini ngetiknya jangan apa namanya, ngetiknya harus sesuai format tanggal lahir gitu ya. Jangan kalau nggak begitu nanti susah ngurutinnya. Kalau kamu mau ngurutin berdasarkan tanggal lahir, tapi kalau enggak sih ya enggak. Kita mau lihat yang paling muda misalkan. Nah ini si nama nasabah, ini saya delete level. Nah, yang atas saya pakai tanggal lahir. Oke, ini yang paling tua berarti ya. Sampai yang paling muda. Nah, ini kalau tanggal lahirnya ngetiknya udah benar ya, dia pasti berurutannya udah benar. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke menu yang filter. Filternya ada automatic filter, artinya taruh aja kursornya sembarangan gitu ya. Yang penting ada di dalam tabel. Klik tombol filter yang kayak corong. Langsung muncul di atasnya. Kalau ternyata muncul di atas, paling atas banget, gimana Bu? Salah. Oh, berarti kamu blok dulu tabelnya yang mau difilter. Gitu ya. Jadi kalau misalnya salah, blok aja dulu. Terus klik tombol filter. Gitu. Kalau misalnya, oh enggak, panjang Bu, tabelnya sampai bawah banget. Ya udah ini aja nih. Nah, begitu. Blok atasnya, judulnya, kemudian klik tombol filter. Gitu ya. Sama itu juga. Kalau sampai ke sini-sini gimana? Filternya nggak apa-apa kan? Emang kosong juga, biarin aja. Oke, sekarang di filter itu kita bisa sort ya. Jadi kalau kita klik tombol yang kayak segitiganya, kita klik sort, ternyata dia langsung berurutan gitu ya. Saya berdasarkan ini, gitu. Ini tuh bisa macam-macam ya. Kita juga bisa filter, misalkan di sini number filter, saya pilih yang lebih besar dari is greater than 9 juta misalnya. Berarti lebih besar dari 9 juta. Nah, ini. Atau saya mau yang lebih besar dari saya tunjukin dulu sebelumnya itu ya. Nih. Misalkan saya mau pilih yang statusnya, saya filter yang statusnya pria. Tinggal klik aja pria, yang wanita checklistnya hilangkan. Nah, ini yang pria doang.
Gitu ya. Clear filter from jenis kelamin, artinya semua filternya dibuka lagi. Saya pilih yang ini udah ada tahunnya ya, tahun 80. Oke, ada 2 orang ternyata. Bentar. Oke, mana tadi? Itu ya. Apa tuh? Tanggal lahir ya. Jadi tabungan tadi kalau misalnya saya mau filter ini tabungannya berapa? Oke, lebih dari 10 juta misalnya ya. 18. Oke, lebih dari 10 juta. Jadi ini filter greater than 10 juta. Ya, kita ketik aja 10 jutanya. Bisa juga ini ada tambahan kondisi lain ya. Oke, seperti ini. Jadi ini yang ternyata nasabahnya yang tabungannya gendut-gendut nih ya. Oke, seperti itu. Itu filter yang otomatis ya. Kalau mau dihilangin filternya, klik aja tombol ini. Bisa juga ini clear. Tuh ya. Jadi datanya kembali lagi. Kemudian ada advanced filter. Nah, ini tombolnya. Advanced filter ini jadi ceritanya kita filter tapi kita bisa ilangin yang lain atau kita copy ke tempat lain. Misalnya saya mau filter dari data ini mana yang kantor cabangnya di Malang. Berarti saya klik advanced filter, kemudian lihat di sini filter the list in place. Kalau in place berarti di tabel semula. Oke. Oke, kita lanjutkan. Bau-bauan. Oke. Filter the list in place. Kalau in place berarti tabel aslinya nanti hilang. Perhatikan ya. In place itu berarti di sini nih, di sini. Persis. Nah, ada enakan kita pilih yang ini. Copy to another location gitu ya. Kemudian ada kriterianya saya belum blok tadi. Sebentar. Cancel dulu. Ada kriterianya berarti ini saya clear. Filternya saya hilangin dulu. Nah, kriterianya ini untuk advanced filter kita copy dulu ya ke kanan nih. Jadi saya akan taruh hasil filternya itu di sebelah kanan di sini. Ya. Biar kelihatan dulu tanggal lahir, jenis kelamin, kantor cabang, tabungan. Oke ya. Sip, sip. Ya, ya bawa. Belum dicuci. Ya. Nah, udah setrika belum? Oke, sekarang tadi apa kantor cabang yang Malang ya? Malang. Oke, sekarang saya tulis di sini Malang. Tulisannya perhatikan ya, tulisannya harus sama persis, jangan sampai ini kelemahannya ya menurut saya. Jadi jangan sampai ini, nah di belakangnya kalau saya kasih spasi nanti nggak nyambung. Jadi jangan sampai dikasih spasi. Terus pastikan
di data kita juga Malang, jangan pakai spasi juga. Karena ini komputer, setiap karakter itu sangat berarti. Beda sama mesin ketik. Kalau mesin ketik, Malang sama Malang spasi itu nggak kelihatan. Karena yang dia lihat apa? Ya hasilnya gitu ya. Nah, tapi kalau di komputer, Malang sama Malang pakai spasi itu hasilnya beda gitu. Kalau dicetak ya sama aja. Tapi kalau nggak dicetak, maka data yang tersimpan itu adalah Malang sama Malang spasi gitu ya. Jadi kalau nanti ternyata ada data yang nggak ke bawah, kamu cek dulu spasinya. Jangan-jangan kamu ketik pakai spasi gitu ya. Bu ngecekin satu-satu, ya makanya pas ngetik hati-hati juga gitu. Oke, seperti ini. Kantor cabang Malang. Ini yang nanti akan jadi apa namanya? Tadi apa sih istilahnya? Kategori apa? Coba kita cek lagi. Klik pada tabel, kemudian klik advanced filter, lalu lihat copy to another location ya, pilihnya. List range tadi, list range, kemudian kriteria range. Nah, ini kriteria, cara ngisinya kita klik yang tanda panah ke atasnya. Nah, kan dia begini ya. Kita blok yang tadi. Ini adalah kriteria range. Tuh, ada muncul apa tuh? Kalau di saya kotak hijau, gerak-gerak ya. Putus-putus. Nah, ini sampai ujung. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai sini ya. Terus diklik lagi nih tanda panah ke bawahnya. Nah, udah nyampe ya. Ada tuh segitu apa kotak-kotaknya. Klik lagi, kemudian copy to. Nah, tadi karena kita mau copy to another location, maka di sini harus kita isi. Mau di sebelah mana gitu ya hasil dari filternya. Kayak kamu klik ini aja nih, tanda panah ke atasnya lagi. Terus misalkan saya mau simpan di bawah sini ya, di sini. Cuma satu aja yang diblok, iya nggak apa-apa satu aja, karena kita nggak tahu hasilnya sampai mana nanti. Klik lagi, kemudian klik tombol OK. Nah, ini yang dari Malang ya. Yang dari Malang, tabungannya ternyata cuma 3 nih nasabahnya. Dia pria. Oke, sekarang gimana kalau saya mau tambah di sini Bandung, terus jenis kelaminnya yang wanita aja. Caranya sama kayak tadi,
klik di tabelnya, kemudian klik advance filter, list range-nya udah sama, kriterianya masih yang tadi kan ya, sama ya. Nah, copy to another location. Nah, copy to sini kamu klik di bawahnya ya. Kalau di atas tadi nanti ini kehapus ya. Jadi kita klik sel yang baru, terus klik lagi. Oke. Nah, ternyata di sini ada Bandung yang wanita aja. Statusnya ya semuanya muncul, tabungannya juga muncul. Sekarang kalau saya mau ambil tabungan yang lebih besar dari 10 juta. 10 juta, maka sama kayak tadi, klik di tabelnya, klik advance filter, copy to another location, list range-nya masih sama, kriteria range-nya juga masih sama, copy to, kita taruh di bawah. Oke. Nah, banyak ya. Sekarang gimana kalau mau dapet hasilnya cuman nomor, nama nasabah, jenis kelamin, status kantor cabang, tabungannya nggak usah. Nah, kita blok sampai sini. Saya taruh di bawah ya, begini gitu ya. Coba bisa nggak kayak gitu? Saya ambil yang sama, lebih dari 10 juta juga. Oke, taruh di tabel, kemudian klik advance filter, copy to another location, list range, kriteria sama copy to. Nah, copy to-nya seperti ini, saya blok semua sekarang hasilnya. Oke. Klik tombol, oke. Nah, ternyata bisa ya, caranya begitu. Jadi ini kolom berikutnya bisa juga kita nggak bawa gitu. Kita mau bawa kolom yang kita mau aja, cuma nama nasabah, tanggal lahir, sama jenis kelamin. Ini kalau di database namanya apa ya? Query kali ya? Bukan filter, sama kayak query database. Baik, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Mau tanya? Udah? Oke. Nggak ada nih. Kita lihat lagi. Fungsi finansial. Oke. Fungsi finansial. Saya jelaskan beberapa aja ya. Cara menggunakan fungsinya nanti sama aja nih. Suara saya masih jelas? Cara menggunakan Masih. ya jelas ya. Cara menggunakan fungsinya nanti sama ya. Cara menggunakannya itu akan sama. Bedanya cuma jenis fungsinya aja. Nah, di sini ada oh ini belum validasi. Oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Any value. Ini bisa lah. Validasi data ini bisa dicoba sendiri ya. Nanti tinggal diikuti aja. Kita lihat nanti saya buatkan tugas. Sangat gampang, tinggal ikuti seperti ini. Ini udah lengkap soalnya. Yang bagian fungsi finansial, nah di sini. Jadi fungsi finansial ini, jadi si Excel ini dia dilengkapi dengan macam-macam fungsi ya, untuk melihat fungsi apa aja yang ada di Excel. Itu bisa dilihat di tab yang home. Tab home, kemudian ada auto sum. Nah, auto sum ini kalau kamu checklist nih yang kamu klik ya, yang gambarnya kayak kutip ke bawah gitu. Klik more function. Nah, di sini ada banyak. Ada fungsi yang most recently used, artinya yang sering digunakan, mulai dari sum, average, hyperlink, dan lain-lain. Kemudian bisa juga, nah ini ada fungsi finansial. Jadi ada date and time ya.
fungsi matematika dan trigonometri, statistical, lookup, dan reference, database, teks, dan seterusnya. Untuk fungsi finansial, fungsi keuangan. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk melihat ini ya, keuangan kalau kamu misalkan mau bikin apa? Rencana anggaran gitu ya, untuk pembuatan kebun atau untuk bercocok tanam selama satu periode tanam, misalnya mau nanam apa? Kebun gitu ya. Kebun, kok nanam kebun? Nanam jagung misalnya, nanam jagung di suatu kebun. Kebunnya luasnya berapa meter, terus jagungnya yang diperlukan benihnya berapa, pupuk, apa namanya? Bukan maintenance. Kalau kebun tuh apa namanya? Perawatan ya. Perawatan. Nah, itu kita bisa gunakan ini. Oke, fungsi yang akan dipelajari, jadi tadi banyak ya fungsi finansial, mungkin yang penting ada fungsi FV. Nah, fungsi FV singkatannya future value, digunakan mencari nilai uang pada masa yang akan datang. Kenapa seperti ini? Jadi ternyata nilai uang itu berbeda. Sederhananya adalah gini. Misalkan dulu beli apa ya misalnya beli dulu saya waktu sekolah itu saya 100 rupiah zaman ya mungkin 20-30 tahun yang lalu ya, itu bisa beli bakwan itu 4 biji. 100 rupiah bisa beli bakwan 4 biji. Jadi bakwannya satu harganya 25 perak, ya kan? Nah, sekarang bakwan itu harganya 2.000 ya, satu biji. Berarti nilai uang itu beda ya kan? Kalau bakwannya kan sama, bakwannya segitu-gitu aja ya, bakwannya. Ukurannya ya bisa kita gedein, harganya bisa lebih mahal, 5.000 misalnya. Tapi jadi nilai uangnya berbeda. Dulu beli Indomie 500 perak bisa kita dapat sebungkus Indomie. Sekarang harganya udah 2.500 gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi nilai uang itu ternyata tidak sama. Kalau mungkin dulu kamu belajar waktu sekolah ada nilai intrinsik, nilai ekstrinsik gitu ya. Nilai uang beneran uangnya sama nilai yang tertulis di situ. Jadi sebetulnya kalau kita punya uang 100.000 yang warna merah itu ya, 100.000, itu harga untuk membuat uang 100.000 itu tidak sampai 100.000. Nggak tahu sih pastinya berapa, tapi nggak sampai dengan, jadi nilai uang itu tidak sama antara nilai di kertas sama nilai yang tertera, terutama uang kertas ya. Kalau uang logam yang zaman dulu kalau nggak salah nilai sama 100 rupiah yang gede itu, dulu kan 100 rupiah gede, sama nilai, jadi nilai yang tertera dengan uangnya itu sama. Kalau sekarang itu ternyata tidak sama, sehingga mungkin kalian pernah dengar istilah inflasi gitu ya. Nah ini kenapa kalau dengar berita kok suku bunga bank beda-beda gitu ya tiap tahun. BI gitu ya, Bank Indonesia menerapkan suku bunga kredit tahun ini sebesar sekian, yaitu untuk mengatasi perbedaan nilai uang. Jadi kalau sekarang bank meminjamkan uang, misalnya 10 juta ke kamu gitu ya. Nah, maka kamu kan bayarnya ya nggak sekarang juga kan. Nah, karena nggak sekarang juga itu, maka si bank harus dapat kompensasi, yaitu yang disebut dengan bunga gitu ya. Karena tadi mata uangnya nilainya berbeda. Oke, mungkin ada yang mau minum dulu, saya silakan ya. Itu tadi ya, Mas, untuk menghitung nilai uang di masa yang akan datang dengan uang yang kita punya sekarang. Nah, Excel punya namanya
FV, future value. Jadi kita bisa hitung seperti itu. Tapi tentunya di sini ada yang disebut dengan bunga rate. Nah, ini jadi tergantung dengan bunga yang berlaku gitu ya. Kalau kalian salah memasukkan nilai bunganya, ya maka nilai uangnya mungkin ya nggak sama gitu ya, masa sekarang dengan masa yang akan datang. Tapi tentu saja ini hanya perkiraan. Sekali lagi, itu terkait, jadi nilai uang itu terkait dengan apa ya, situasi keuangan dunia. Ya pokoknya mungkin dosen ekonomi lebih paham ya untuk menjelaskan hal ini, tapi kira-kira yang saya pahami seperti itu. Kalau kalian dengar itu tingkat inflasi ya, sekian tahun tingkat inflasi itu tidak semakin turun, malah semakin naik. Kalian lihat saja kalau kalian perhatikan mata uang zaman Indonesia Merdeka itu Indonesia itu punya mata uang pecahan 10 rupiah, 1 rupiah gitu ya, 5 sen gitu ya. Kalau sekarang udah nggak ada, paling kecil itu pecahan 100, jarang banget lagi ketemu ya, rata-rata parkir aja 2.000 gitu ya, dikasih 500 sedih kayaknya dia. Untung nggak dilempar gitu. Jadi nilai uang itu makin lama ya itu makin kecil gitu ya. Sekarang kelihatannya dari gini, kita punya mata uang, ya kita punya uang selembaran sampai 100.000 gitu nilainya. Itu artinya nilai uang kita semakin kecil, semakin apa ya, harganya beda lah gitu ya. Ya kira-kira gitulah. Anggaplah kamu beli bakso gitu ya. Beli bakso, kalau dulu 5.000 bisa dapat baksonya berapa? 10. Sekarang mungkin 5.000. Ada nggak yang jual bakso 5.000? Nggak ada kayaknya ya. 10 ribuan kali ya. Paling murah. Kalau yang enak paling 20.000 gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang apapun yang kita hasilkan dari perhitungan Excel ini tentu saja bukan perhitungan yang pasti akan dapat segitu gitu ya. Ya oke, kembali lagi ke pelajaran kita. Nah, fungsi FV, future value, kita lihat namanya, future value untuk menentukan atau mencari nilai uang di masa yang akan datang. Jadi kita punya uang sekarang sekian, nah di masa yang akan datang uang itu bernilai berapa? Logikanya nilainya jadi lebih tinggi ya. Logikanya seperti itu karena tadi ada tingkat bunga. Nah, di sini ada yang harus kita masukkan, ada nilai rate, NPER, PMT, PV, dan type. PV itu present value, artinya nilai uang sekarang. Type ini tipe, nah contoh aja lah langsung. Ini ya. Pada tanggal 1 Januari, Hanif menyimpan uang 1.200.000. 1 Januari berapa ya? 2019. 1.200.000 di bank dengan bunga 12% per tahun. Nah, ini nggak mungkin bunga 12% per tahun ya. Bunga tuh bisa lebih kecil dari ini. Tapi karena kita lagi latihan, anggap aja begitu ya. Anggap aja ada gitu ya, bunga 12% per tahun. Kalau kalian perhatikan, nabung di bank itu bunganya lebih kecil daripada potongan administrasi per bulan. Jadi sebenarnya kita jadi minus ya kalau di bank. Nggak usah takut riba juga. Nggak dapat riba, bunganya kecil. Kecuali kamu nabungnya MM-an ya. Kalau nabungnya cuma 100.000, 200.000 ya udah ditelan gitu ya, ribanya habis duluan. Bunga ditambahkan setiap 3 bulan. Artinya setiap 3 bulan baru ada perhitungan bunga. Ini akan sangat berpengaruh. Kalau di bank nih biasanya tiap bulan ya kalau nggak salah ya. Ya biasanya tiap bulan kalau di bank itu, tapi di soal ini setiap 3 bulan. Ini pengaruhnya kemana? Pengaruh ke number period NPER. Periode pembayaran gitu ya, periode pembayaran bunga. Berapa uang yang diterima Hanif setelah 2 tahun. Nah, di sini tentunya yang harus kamu samakan adalah satuannya. Bunganya 12% per tahun. Karena tadi bunga ditambahkan setiap 3 bulan, berarti nggak 12% kan? Tapi berapa? 12 dibagi 3 bulan, berarti 4% ya. Jadi setiap 3 bulan itu akan bertambah 4%, dikasih bunga 4%. Pertanyaannya, berapa uang yang diterima setelah 2 tahun? 2 tahun ini berarti 24 bulan. Karena bertambah setiap 3 bulan, berarti 24 dibagi 3. Berarti ada 8 kali, ya, 8 kali penambahan bunga, 8 periode. Nah, perhitungannya tadi bunga per tahun 12%, maka per periode setiap 3 bulan, 3% ya, 3%. Nah, kira-kira begini bentuknya kalau pakai fungsi FV ya. Saya copy dulu soalnya. Yes.
Oh, begini. Kenapa ada wrap text? Bentar. Saya bikin yang baru aja. Besok dalam rangka hari apa sih? Kamis ya? Oke. Nih. Pada tanggal 1 Januari. Oke. Coba ini saya rapiin dulu. Nah. Oke. Nah. Bunga ditambahkan setelah 2 tahun. Berarti sekarang oke. Berapa uang yang diterima Hanif setelah 2 tahun ya? Nah, di sini kita cek dulu. Kalian nggak usah hafalkan rumusnya tadi ya. FV itu isinya apa aja. Kan tadi kayaknya banyak banget. Nggak usah dihafal. Ketik aja. Terus kurung buka. Maka di sini akan langsung muncul apa aja yang harus kalian masukkan. Ada rate, enter, PMT, PV, dan type. Rate, enter, PMT, PV, dan type. Oke. Nah, rate itu apa? Rate, enter, PMT, PV, dan type. Ya. Nah, rate ini itu artinya adalah suku bunga. Suku bunganya kan dia bilang 12%, tapi per tahun ya. Per tahun. Nah, kalau setiap pertambahan 3 bulan, itu berarti berapa persen? Per tahun, berarti sebulannya 1%, 3 bulan jadi 3 bulan jadi 3% gitu ya. Jadi 3%. Nah, 3% per 3 bulan. Ini tadi per tahun. Per tahun segini. Berarti kalau 3 bulan, periode 3 bulan, berarti 3%. Nah, NPER itu apa? Number of period. Berapa kali ditambah bunganya. Kalau nabungnya 2 tahun, ini kan nabungnya 2 tahun ya. Nabungnya 2 tahun, tapi bunganya akan ditambah setiap periode 3 bulan. Artinya setiap 3 bulan uangnya akan bertambah. Dari 2 tahun itu kan 24 bulan. Berarti kalau setiap 3 bulan, 24 kali 3, berarti ada 8 periode gitu ya. Ini saya tulis 8. Terus ada PMT. PMT itu adalah payment atau dia nabung lagi nggak sih selama 2 tahun itu? Apakah nabungnya cuma sekali di awal yang 1.200.000 atau ada tabungan lainnya? Oh, nggak ada, cuma sekali aja di awal terus uangnya didiemin, nggak nabung-nabung lagi gitu ya. Ya berarti PMT-nya di sini 0 gitu ya. Karena tidak ada tambahan lagi. Nah, PV adalah present value, nilai uang di masa sekarang. Nilai uang yang sekarang 1.200.000. Nah, di sini 1.200.000 itu coba. Dia kan mengeluarkan uang ya. Dia mengeluarkan uang 1.200.000 berarti PV-nya 1.200.000. Nah, cuman coba kita lihat. Dia mengeluarkan uang itu berarti
negatif ya, karena di sini, nah perhatikan tuh. Negatif, kenapa? Karena Hanif mengeluarkan uang. Jadi kalau dia dapat uang, harusnya dia positif gitu ya. Jadi ini istilahnya debit kredit ya. Tapi kita lihat dari sisi si Hanifnya, bukan dari sisi si banknya. Kalau dari sisi si bank 1.200.000 berarti dia banknya dapat uang. Dapat uang itu, kamu pernah lihat buku tabungan nggak? Buku tabungan itu kan ada kolom kredit sama debit ya. Kalau kita nabung atau kita dapat uang, maka di buku tabungan kita dia akan tertulis di kolom kredit, ya nggak? Kalau kita belanjain uang itu atau kita ambil tabungan kita, maka catatannya akan ada di kolom debit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi karena kita nabung, ini tuh ada harus bagi Hanif itu harus jadi negatif karena dia ngeluarin uang. Tapi bagi bank dia akan jadi masuk di kolom kredit gitu ya. Oke, tipenya ini di akhir periode atau di awal periode pembayarannya. 1 itu jika pembayaran dilakukan di awal periode, 0 jika pembayaran dilakukan di akhir. Nah, di sini karena penulisan tipe pembayaran tidak diharuskan. Jadi, pembayaran dimulai pada awal Januari, maka tipe yang tepat adalah 1 gitu ya, karena dilakukan di awal, tabungnya di awal, bukan di akhir bulan. Jadi sebetulnya kalau kayak kamu punya cicilan ke bank, itu ada di awal bulan atau di akhir bulan. Nah, nanti dia akan beda perhitungannya gitu ya. Jadi di sini karena nggak diharuskan gimana-gimana, 1 Januari anggaplah di awal. Oke, sekarang kita bisa masukkan ke rumus FP-nya. Oke, rumusnya adalah sama dengan FP, kurung buka. Rate itu bunga, kita bisa klik langsung ya, atau kita ketik 3% seperti ini, bisa. Number of period, M-nya adalah 8. Kemudian PMT, payment-nya nggak ada, 0, kecuali nanti si Hanif nabung lagi gitu ya. Setelah itu PV, nilai sekarang present value negatif 1.200.000. Artinya uang yang dia tabungin sekarang. Kemudian tipenya 1. Kita tekan enter. Nah, dolar. Kita ganti dulu currency-nya. Nah, nih, IDR. Nah. Kok IDR? RP. Jadi agak jauh ya si RP itu ya. Nah, RP Javanese Latin, RP Indonesia. Oke, seperti ini. Nah, jadi setelah 2 tahun uangnya Hanif akan jadi 1,5 juta ya. Awalnya kan 1.200.000. Jadi memang bertambah gitu ya ceritanya. Sebetulnya sih uang kita kalau nabung di bank bukannya bertambah ya, tapi memang nilai uangnya yang berubah gitu. Jadi perhatikan bedanya. Jadi jangan-jangan 1,2 yang sekarang itu nanti cuman bisa kalau kita beliin barang senilai 1,2 sekarang, nanti itu ya nggak bisa 2 tahun lagi itu nggak bisa kita beli barang yang sama dengan uang 1,2, harus pakai uang 1,5 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita nabung itu bukan nilai uang kita tidak bertambah gitu ya, walaupun secara nilai dia bertambah. Kalau kalian bingung ya udah anggaplah ini pengetahuan baru aja gitu ya. Oke, ini untuk soal berikutnya bisa dicoba sebagai latihan. Nah, PV sama aja ya. Kalau PV ceritanya gini, kita pengen punya uang misalkan 10 tahun lagi pengen punya uang 100 juta. Maka sekarang harus nabung berapa? Nah, itu namanya PV, present value gitu ya. Jadi nilai sekarang. Maka di sini harus justru rumusnya sama kayak FV tadi, cuma dalamnya ditukar, tadi PV, sekarang di sini jadi FV gitu ya. Nanti caranya sama. NPV, net present value, menghitung nilai tunai dari sejumlah arus kas. Nah, contohnya udah ada lah mirip seperti itu. Biasanya sering itu FV sama PV, terus kalau IRR ini kalian gunakan untuk menghitung kalau mau bikin usaha ya. IRR-nya dilihat nanti nilainya. Ini internal rate of return. Sama aja. PMT itu kalau kalian mau nyari cicilan,
Bisa beli motornya berapa gitu ya. Cicilannya mau tahu berapa. Nah, ini hitungnya pakai PMT. Jadi nilai arus anuitas gitu ya per bulan seperti itu. Atau asuransi, saya kira pakai ini juga. Misalnya asuransi ya, nanti pas pensiun, asuransi pensiun gitu. Pas pensiun mau dapat misalkan 500 juta, maka sekarang saat kerja itu harus bayar berapa gitu ya. Nah, itu bisa pakai PMT. Jadi sebetulnya sih nilai uangnya kayaknya kalau nanti kok kelihatan jadi gede gitu ya. Padahal barang yang akan kita beli nanti sama sekarang ya tentunya berbeda dengan uang itu gitu. Kalau uang nilainya terpengaruh oleh inflasi, maka kalau kalian mau nabung, itu carilah aset yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Misalnya apa? Misalnya kayak tanah. Nah, beli tanah deh tuh ya. Coba kamu sekarang punya uang 15 juta. Kalau di perkotaan, 15 juta itu cuma bisa beli tanah 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter ya udah buat kuburan gitu ya. Tapi kalau buat rumah 1 kali 2 meter kagak muat ya. Kecil banget itu rumah akhirat cukup ya. Jadi kira-kira semacam itu. Belilah kalau mau nabung, nah belilah atau apa gitu ya, yang benda-benda yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Beli laptop, ya iya betul laptop mungkin tidak terpengaruh inflasi, tapi lama-lama nilainya akan menurun gitu ya. Mobil juga sama, mungkin sekarang 100 juta, 5 tahun lagi nggak bakal nyampe ya, paling jadi 60 juta itu mobil ya, atau 50. Apalagi kalau udah ringsek kamu tabrakan gitu misalnya, ya hancur dong ya. Ya kira-kira itu. Kalau mau nabung di bank ya silakan. Kalau nabung di rumah ingat ya, uangnya kan cetakan uang suka ganti-ganti ya. Nah, jangan sampai uang kamu itu jadi pas dibuka karena nabungnya udah 10 tahun, uangnya udah nggak laku lagi ya, itu sedih juga gitu ya. Jadi hati-hati juga itu kalau nabung di rumah ya, di celengan misalnya. Kayak anak saya nabung di celengan Doraemon gitu ya. Nah, itu bagusnya ya 2-3 tahun dibuka gitu, mau penuh atau enggak. Soalnya kalau enggak uangnya berubah, uang yang dalam celengan masih uang yang periode lama, udah nggak laku, wah sedih kalau gitu. Jangan sampai kamu nabung terus nggak laku. Buat apa ya nabung gitu? Berarti nggak boleh nabung dong, Bu? Ya bukan itu ya kesimpulannya. Nabung mah tetap nabung. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan daripada nanti olab ya. Kita sampai sini dulu. Kuliahnya ada yang mau tanya dulu silakan.